ya. Kemudian bulu tangkis modern itu seperti bulu tangkis yang kita kenal hari ini, bulu tangkis yang seperti yang kita mainkan hari ini. Ya, itu dari mana asalnya? Atau sejarahnya bagaimana? Itu permainan itu berasalnya dari Inggris, ya. Namanya badminton diambil dari nama kerajaan, ya. Nama kerajaan ataupun nama host di sini, istana kayak gitulah, badminton host itu nama asal mula nama permainan badminton ataupun bulu tangkis. Kemudian permainan ini berkembang pesat sejak tahun 1850 dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi sejarahnya kira-kira seperti itu kalau misalnya sejarah permainan bulu tangkis modern itu sendiri. Kemudian kalau di Indonesia, olahraga badminton ini berkembang pada tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka, ya. Sejak Indonesia merdeka kemudian terbentuk sebuah organisasi permainan, ya. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang menaungi aktivitas badminton ataupun bulu tangkis yang ada di pelosok-pelosok negeri Indonesia. Ya, dibuatlah satu organisasi resmi yang bernama PBPSI. Ya, ngerti ya tentang sejarahnya. Nanti kalau mau lebih mendalam di bukunya juga ada, di buku paket juga ada sekilas tentang sejarah. Nanti juga bisa dibaca dari situ. Ya, karena mengingat waktu, jadi kita agak cepat-cepat dikit. Sebenarnya ini kita praktekkan biar lebih jelas, lebih enak. Jadi nanti pengganti prakteknya itu kalian nonton videonya. Jadi biar sinkron apa yang kita baca di sini, oke gitu maksudnya. Jadi kalian bisa lihat gerakan langsungnya di video. Karena kita nggak tetap muka, kalau tetap muka kita bisa praktekkan langsung. Kalian bisa melihat ataupun meniru gerakan yang dicontohkan ataupun yang Bapak contohkan. Kemudian teknik dasar bulu tangkis itu yang pertama ada cara memegang raket. Ya, cara memegang raket ada dua. Yang pertama ada teknik forehand sama backhand. Apa bedanya? Kalau forehand seperti ini, ya. Bisa dilihat di gambar. Kalau forehand itu cara pegangnya dia ada dua sebenarnya. Kalau forehand ini ada yang pegang bebas seperti ini, itu pegangan grip ini, tempat pegangan tidak boleh dipegang terlalu kuat dan tidak boleh dipegang terlalu longgar. Kalau misalnya terlalu kuat, terlalu keras dipegang, itu berpengaruh terhadap kekuatan pukulan kita. Bola yang kita pukul itu tidak tidak melajunya tidak deras ataupun tidak tajam. Kalau misalnya pegangan kita itu longgar, itu pas kita terima pukulan dari lawan ataupun smash dari lawan, itu raket kita bisa lepas. Ya, kalau lepas raket itu dianggap pelanggaran nanti. Kemudian aja, dan yang satu lagi yang forehand grip juga itu jempolnya sejajar dengan besi yang ini. Ya. Jempol sejajar dengan besi yang bulat ini. Oke ya. Kemudian ada yang kedua yaitu pegangan backhand. Kalau pegangan backhand itu jempolnya lurus dengan senar, ya sejajar dengan senar-senar raket. Jempolnya ini, yang ini, nah dari sini, dari grip ini lurus dia dengan senar. Nah, itu pegangan backhand. Ya, pegangan ini enggak dari awal sampai akhir kamu main menggunakan satu pegangan, enggak. Jadi permainan bulu tangkis itu pegangannya ada dua, bisa berubah-ubah. Tergantung bola yang kita terima ataupun cara kita mukulnya. Oke. Kemudian posisi badan atau sikap berdiri, ya. Ini posisi badan atau sikap berdiri. Nah, sebelumnya Bapak sebelum kita lanjut ada pertanyaan nih sama kalian. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau permainan bulu tangkis ini paling capek dilakukan ketimbang olahraga lain, misalnya seperti sepak bola. Kenapa seperti itu?
Kenapa bulu tangkis ini dikatakan olahraga paling capek lah dilakukan ketimbang olahraga yang lain? Siapa bisa jawab? Sebutkan nama. Karena apa? Entah kina. Karena dia Lagi Karena bulu tangkis itu dia bergerak semuanya, tangan, kaki. terus Iya, karena tangan kakinya bergerak, jadi lebih cepat capek. lebih cepat capek. Ya, boleh. Ngerempet jawabannya. Yuk, yang lain. Siapa tadi putrinya dia? Siapa tadi yang mau jawab yang lain? Halo? Halo? Pak, tadi kami nggak dengar pertanyaannya apa. Pertanyaannya, kenapa olahraga bulu tangkis dikatakan lebih capek dimainkan ketimbang olahraga yang lain? Karena loncat-loncat. Oh, Nanda, Pak. Karena semuanya bergerak, tangan, kaki, badan. Habis itu loncat-loncat, lari, geser sana, geser sini gitu, Pak. Kan permainan lain juga ada. Bola ada loncat-loncat juga, main basket ada lagi loncat-loncat, lari-lari juga. Karena kita harus tangkap bola ya, Mbak. Harus Ngejar-ngejar. harus fokus, Pak. Karena pemainnya banyak, Habis itu Mbak. gerakannya lebih cepat dari gerakan yang lain. Olahraga yang lain. Ya, Karena pemainnya nggak banyak. aduh. Tapi dianya Salah. Apa nih dah? Karena lapangannya luas. Mana lu? Enggak luas apa ngomongnya. Karena harus mikir, Pak. Apa? Naik? pemainnya kan nggak banyak. Jadi kayak cuman dia harus fokus terus gitu. Harus fokus. Pemainnya nggak banyak, jadi harus fokus sendiri kayak gitu. Iya, maksudnya gimana ya? Gitu. Gimana? Ya, jadi kenapa permainan bulu tangkis ini dikatakan olahraga paling capek? Karena permainan ini, nah, ya hampir seperti dibilang si Mutagina tadi, semuanya bergerak. Yang pertama ya, kaki, tangan, semuanya bergerak. Semua unsur fisiknya bergerak. Dan dia pergerakannya itu nggak berhenti-berhenti. Jadi continue ya, selama bola itu belum jatuh, dia nggak akan berhenti bergerak. Maju mundur ya. Terus ke samping kiri kanan lompat, kadang-kadang bisa jatuh. Kayak gitu. Sedangkan di permainan olahraga lain, contohnya seperti sepak bola, di sepak bola itu kadang dia lari, kadang dia berjalan, kadang dia berdiri. Ya. Jadi kalau ada bola baru lari, kalau enggak ngejar orang baru lari. Kayak gitu. Kalau misalnya di bola basket juga kayak gitu, ketika ada bola dia baru bergerak. Tapi kalau di bulu tangkis ini dia bergeraknya selama bola itu masih di udara, dia tetap bergerak. Kayak gitu. Kemudian salah satu lagi yang permainan yang capek itu hampir sama dengan bulu tangkis, yaitu tenis lapangan ya, karena karakter permainannya hampir sama. Selama bola itu masih dimainkan, dia terus bergerak. Udah, kemudian kita lanjut ya. Kemudian servis bulu tangkis, kita langsung di sini. Servis bulu tangkis umumnya sebenarnya servisnya itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama servis forehand dan yang kedua ada servis backhand, ada servis pendek, ada servis panjang kayak gitu. Cuma ada variasinya. Kalau misalnya forehand itu dia bisa dilakukan pendek dan bisa dilakukan panjang seperti itu. Sedangkan servis backhand itu umumnya dilakukan cuma pendek kayak gitu. Apa bedanya Pak? Nah, kita lihat gambar. Di sini ada gambar. Ya, buka gambar aja lama. Ya, kelihatan ya gambarnya. Udah, ini servis ini namanya servis apa? Siapa yang tahu? Backhand.
Ya, ini servis backhand. 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 Sedangkan yang satu lagi tadi, ini servis apa? Forehand. Ya, ini servis forehand. Yang pertama, servis forehand ini bisa dilakukan pendek, bisa dilakukan panjang. Apa bedanya? Kalau misalnya dilakukan pendek, bolanya itu terbangnya itu sejajar di atas net dan jatuhnya di depan lawan. Ya. Kalau servis forehandnya panjang ataupun jauh melambung tinggi, itu servisnya dilakukan pukulan itu kuat, ya, melambung jauh ke belakang dan bolanya itu jauh di garis belakang lawan. Itu bedanya ya. Kemudian kalau servis backhand tadi, ini umumnya digunakan servisnya cuma pendek. Sering digunakan servisnya di atas net aja, jatuhnya di depan lawan. Jarang ada pemain yang menggunakan servis backhand pendek ini menjadi servis backhand jauh ataupun panjang tinggi ke belakang. Di Indonesia ada satu orang yang bisa melakukan servis backhand panjang. Namanya Kevin Sanjaya, itu pemain peringkat 1 dunia sekarang. Ya. Dia punya trik tersendiri di acara melakukan servis untuk mengecoh lawan. Jadi gerakannya itu seperti seakan-akan bolanya itu akan jatuh di depan lawan. Tapi pas lawannya maju mau ngambil bola, rupanya bola itu terbang jauh ke belakang dia. Itu forehand. Oke, kita balik lagi. Kemudian pukul di dalam permainan bulu tangkis itu ada yang pertama pukulan lob. Pukulan lob ini adalah pukulan yang dilakukan dengan cara memukul bola jauh ke belakang. Ya, kemudian ada yang kedua pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini pukulan keras, tapi bolanya itu menukik di bawah net. Jatuhnya pas di dekat net. Dan ini pukulan yang paling sulit untuk mengambil pukulan itu. Misalnya lawan kita memukul pukulan drop shot, kita sulit menerimanya karena gerakannya itu, jadi kita bertahan habis-habisan, bolanya jatuh sedikit di depan net. Nah, kita kejarnya misalnya yang menerima ini mati langkahnya. Gerakannya itu tidak bisa pukulan drop shot ini. Kemudian ada pukulan drive. Pukulan drive ini adalah pukulan yang mendatar. Pukulan drive ini biasanya sering dilakukan kalau ada bola pengembalian dari lawan itu tanggung. Bolanya di dekat net dikasih tanggung, ataupun bolanya di dekat net itu dikasih tinggi. Jadi bolanya dipukul mendatar kayak gitu. Ini pukulan drive ini biasanya bisa mengenai lawannya, bisa kena badan lawan ataupun bisa netting. Pukulan netting ini adalah bermain di dekat net. Pukulannya sedikit-sedikit, dikit-dikit aja pukulannya. Bolanya jatuh di atas net kayak gitu. Bisa kadang-kadang di sudut kiri net ataupun di sudut kanan net kayak gitu. Itu pukulan netting. Kemudian ada pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang bertujuan untuk menyerang. Ya. Kemudian peraturan bulu tangkis, perlengkapan bulu tangkis yang umum itu digunakan ada dua. Yang pertama raket, dan yang kedua itu ada shuttlecock, ya, ataupun bola. Ini raket umumnya terbuat dari bahan karbon, ya. Kalian main raket jangan pakai raket nyamuk, nggak bisa terbang bolanya karena ada bagian yang namanya senar di sini. Senar ini semakin tarikan senarnya semakin keras, itu semakin bagus untuk memantulkan bolanya. Kemudian kok ini terbuat dari dari busa. Kemudian bulunya ini dari bulu unggas. Dan masuk ke jumlah pemain kayak kita bilang tadi.
dan campuran kayak gitu. Kalau ganda berarti cewek-cewek ataupun cowok-cowok, sedangkan ganda campuran itu satu timnya terdiri dari satu orang cewek dan satu orang cowok. Kemudian perhitungan skor dalam permainan bulu tangkis itu dimainkan sebanyak 3 babak. Misalnya tim A dan tim B itu main, kemudian tim A menang 2-0, itu otomatis tim A yang menang. Tapi kalau misalnya tim A 1-0 kemudian tim B juga menang, jadi poinnya jadi 1 sama, itu akan terjadi set ketiga untuk merebutkan kemenangan. Jadi poin akhirnya nanti bisa jadi 2-1 seperti itu. Kemudian game poin di dalam permainan bulu tangkis itu 21 poin. Jadi tim yang mana yang paling cepat mendapatkan poin 21 itu tim yang dijatuhkan menang, ya. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran di dalam permainan bulu tangkis. Pelanggaran yang sering terjadi itu kok menyangkut di net ataupun raket menyentuh net, karena permainan netting yang di dekat-dekat net itu sering raketnya menyentuh net. Ataupun yang paling fatal saat melakukan pukulan itu raketnya lepas. Ini terjadi apabila grip atau pegangan raket itu tidak dilapisi busa ataupun seperti kain seperti itu. Jadi kan tangan kita berkeringat tuh. Pas kita mukul lepas raketnya. Kalau lepasnya tidak mengenai orang, oke lah. Ini kalau mengenai wasit ataupun kena lawan, kan jadi jadi cedera orang, dan itu udah melanggar aturan seperti itu. Kemudian ada banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Kemudian ada juga pemain yang sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Kemudian kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Jadi bola itu bukan dipukul lewat atas net, tapi lewat bawah net. Itu ada juga. Kemudian ukuran lapangan, kita langsung masuk ke ukuran lapangan bulu tangkis. Ukuran lapangan bulu tangkis ada 2 versi, yaitu yang pertama versi PBPSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan versi BWF. BWF ini adalah organisasi bulu tangkis internasional atau dunia. Jadi ukuran ini kemarin saya ingat Bapak di kelas berapa kemarin? Kelas 1 kalau nggak salah. Permainan ini udah dijelaskan ini fungsi garis-garisnya, ya. Nah, fungsi garis ini kenapa lapangan bulu tangkis ini ada garis double-double seperti ini, ya. Ini udah dijelaskan kemarin fungsi-fungsi garisnya. Kemudian lapangan bulu tangkis ini lebarnya sekitar 6,10 dan panjangnya itu sekitar 13,40. Tinggi netnya itu sekitar 1,55 meter, ya. Nanti ini sekilas Bapak jelasin. Kalau misalnya nanti lebih jelasnya, kalian Bapak anjurkan, Bapak wajibkan sebenarnya untuk menonton video yang ada di e-belajar. Jadi itu untuk menunjang pengetahuan kalian, apa yang kalian baca, nanti bisa kalian lihat prakteknya langsung. Karena kan kita lagi corona seperti ini, kita nggak bisa praktekkan. Jadi kalian harus nonton videonya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar beberapa menit lagi. Ada pertanyaan? Pak, Bapak Ya. kan ngasih tugas. Nanda. Ya, Nanda. Bapak kan kasih tugas tuh. Kalau lebih dari 2 lembar kan otomatis fotonya lebih dari 3 kan? Itu dokumen Word-nya berarti ditambahkan gambar di dokumennya aja atau gambar ke Nah, PDF? jadi gini, kalau misalnya ditugas kan kalau misalnya hasil foto tugas kalian itu lebih dari 3 lembar, itu kan Bapak suruh masukkan ke Word ataupun PDF. Jadi dimasukkan ada 4 foto, saya masukkan semua di situ, jadikan 1 lembar ataupun beberapa lembar di PDF-nya. Kemudian kalau misalnya fotonya itu biasanya terjadi kayak gini, ukuran Word-nya tetap besar. Kenapa? Karena ukuran fotonya juga besar. Satu foto itu resolusinya tinggi. Jadi kalian waktu foto mengambil fotonya itu resolusinya tinggi. Jadi ukuran fotonya jadi lebih dari 2 MB bahkan. Bisa sampai 5 MB. Jadi cara mengecilkannya itu gimana? Foto itu kamu buka, habis itu kamu screenshot. Nah, setelah di screenshot, hasil screenshot itu yang kamu masukkan ke PDF atau Word, baru disimpan kalau kamu mau menggabungkan. Tapi kalau hasil foto tugas kamu itu cuma 2 foto,
dan ukurannya juga besar. Setelah kamu screenshot tadi, kamu upload aja foto itu, foto aja yang diupload. Cara uploadnya gimana? Cara uploadnya harus satu-satu. Pertama klik tugasnya, habis itu baru upload filenya di e-belajar itu. Habis diupload satu foto, disimpan, kemudian upload lagi, baru simpan, seperti itu. Nanda. Jelas Nanda? Ngerti ya? Jelas, Pak. Ada lagi pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Jadi jangan lupa ya di di e-belajar nanti dibuka, di absen, habis di absen kerjakan tugas. Tugasnya itu di bawah video ini. Di bawah video ini ada tugas. Ya, klik aja tugasnya, di situ ada petunjuknya apa yang harus dikerjakan. Ya, kenapa tugas ini diberikan? Ya, tugas ini diberikan bukan Bapak mau kasih kerjaan untuk kalian sebenarnya. Tujuan dari tugas ini biar kalian membaca. Ya, karena kita menulis ingat ya, apalagi SCTI soal paper, SCTI lagi ada 3. banyak gimana, nggak fokus bacanya, nggak ada yang ngontrol, kadang-kadang juga nggak dibaca, dibuka aja kayak itu, habis itu nggak dibaca. Makanya kalau disuruh buat ringkasan, kalian nanti pasti disuruh membaca. Ya, karena kalian dituntut harus membaca, karena harus menulis kayak gitu. Ya, jadi tugasnya nanti dikumpulkan paling telat, bukan paling telat ya, sampai jam 12 malam, maksimalnya sampai jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam itu tugasnya harus dikumpulkan. Misalnya sekarang tulis dulu, nanti uploadnya habis maghrib boleh, ataupun sekarang mau buat terus juga nggak apa-apa. Mau upload sekarang juga nggak apa-apa. Semakin cepat semakin baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan lebih bagus. Jadi tugas-tugas lain nggak tertunda kayak gitu. Ya, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita simpulkan pertemuan hari ini. Jadi Bapak tadi udah dijelaskan, mudah-mudahan dijelaskan kalian ngerti. Dan satu lagi pesan tadi, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa nonton video ini ya untuk menunjang apa yang kalian baca dari artikel itu. Ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya, ya, Bapak kasih tahu pertemuan selanjutnya kita kuis ya, pun ulangan materi tentang bulu tangkis ini, seperti ulangan tentang bola basket kemarin. Ya, ada beberapa soal nanti, kalian jawab soalnya, makanya Bapak suruh ringkas biar kalian membaca, jadi mudah untuk menjawab soalnya. Soalnya itu tidak terlepas dari modul dan buku yang ada, kayak gitu. Ya, jadi siapkan siapkan apalah pokoknya, siapkan mental, siapkan ininya juga uji belajar, jangan nggak belajar. Kemarin ada yang coba-coba jawab, habis itu skornya rendah, cuma betul 2, cuma betul 3, gitu. Jadi pastikan kalian membaca dulu, pelajari dulu, kuasai dulu materinya, nanti baru jawab kuisnya. Ya, minggu depan kuisnya itu akan Bapak upload belajar ya. Jadi nggak ada alasan lagi nanti saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Jadi itu alasan yang Oke, kalau nggak ada, kita padakan pertemuan kita hari ini. Karena hari ini juga hari Jumat, nggak bisa berlama-lama. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ya kita bacakan doa dulu, doa penutupan majelis. Ya, dipimpin sama siapa yang mau pimpin doa, silakan. Naswa Saya, ya? Pak ya. Ya, Naswa. Tazah Naswa. Ya, Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Amin. Oke, Bapak Padakan. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya ada yang jelas tentang cara upload tugas, nanti bisa WA Bapak. Udah ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.